Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek. Pagi ini kita kedatangan tamu orang-orang hebat ya, kaum muda. Bung Ari, selamat pagi Bung Ari. Selamat pagi sang kakek. Ya, jadi kita akan bincang-bincang dengan beliau ini tentang keadaan kita sebagai bangsa dan bagaimana dunia usaha, bisnis, dan entrepreneur kita. Gimana keadaan selama pandemi ini? Secara teknis, bisnis pasti turun. Ya, tapi kita kan nggak boleh kalah. Oh, kita nggak boleh kalah. Oh, ya, ini poin pertama ini. Kita nggak boleh kalah. Tidak boleh kalah. Nggak boleh kalah. Karena yang saya percaya dari setiap kejadian ekstra seperti ini selalu ada pemain baru. Oh, kejadian ekstra ada pemain baru. Selalu ada pemain baru. Artinya kalau mungkin dalam kondisi ekonomi yang sangat terpuruk, pasti ada pemain baru yang akan lahir dan akan membentuk keseimbangan baru. Jadi setiap kesulitan selalu ada pahlawannya gitu ya? Iya, kira-kira seperti itu. Oh, ini mantap ini. Jadi kita tidak boleh putus asa, harus boleh. berpengharapan karena selalu ada sesuatu. Oke, betul. Iya. Jadi begitu ya. Jadi kita harus tetap positif. Positif, harus positif. Ya. Walaupun sudah menderita. Iya, dalam hal begini. Kita tahu semua bisnis dalam seluruh dunia itu turun. Mungkin ada beberapa segmen industri yang ada peningkatan, salah satunya e-commerce. Tapi apakah dengan kita meratapi atau bersedih akan mengubah? Kan nggak juga. Ya kan, makanya harus kita positif. Jadi meratapi tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Jadi harus positif. Harus positif. Waduh, biasa ini. Ini jadi motivator juga ini. Kita kira hanya bisnismen dia, entrepreneur. Wah, ternyata motivator juga gitu. Jadi kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap positif. Betul. Walaupun keadaan sudah sangat negatif. Termasuk perkembangan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kita kontraksi minus 5,32. Gitu ya? Itu diperkirakan kuartal ketiga akan mengalami minus juga. Yang itu akan mengakibatkan Indonesia dalam jurang resesi. Sudah peluangnya sangat besar, kita akan memasuki resesi. Itu saya, kalau Sri Mulyani memperkirakan sekitar minus 1 di kuartal ketiga, saya malah berpikir akan lebih gede. Karena minusnya itu pertama distribusi yang pemerintah sampaikan ke masyarakat dengan bantuan itu kan belum lancar. Ya, ini kan yang kebijakannya sudah ada tapi belum lancar. Betul. Kebijakannya sudah ada tapi eksekusinya belum lancar. Karena itu yang membuat perekonomian terus berputar. Kalau itu dipercepat dan efektif, akan tertolong ekonomi kita. Karena kita kan ditolong sebetulnya kan konsumsi 70%. Betul. Jadi kalau itu lancar turun dan juga dikonsumsi, berarti untuk memutar ekonomi bisa lebih. Tapi kalau ini tidak lancar, hambatan birokrasinya? Itu jadi problem. Jadi problem karena yang kita tahu, mungkin sang kakek mengikuti juga sejarah tahun 98 bagaimana juga ekonomi kita memang berbeda, tapi kalau sekarang kan hampir seluruh dunia. Kalau 98 ada beberapa negara yang masih survive. Bisa membantu kita. Sekarang nggak ada. Artinya yang bisa membantu adalah dalam hal ini government yang punya spend money untuk menjadi cost pemerintah yang bisa mendorong perputaran ekonomi kembali berputar. Jadi sebagai negara kita harus mampu mandiri. Karena sulit, semua negara kesulitan. Minus semua. Jadi hanya pemerintah yang bisa membantu kita. Dalam hal ini. Lalu kalau demikian halnya, positif walaupun kita sudah menderita, kira-kira bagaimana caranya kita keluar dari situasi yang menjelang mau hampir jatuh ke resesi ini? Oke, baik. Sang kakek lebih paham bagaimana setiap proses itu membentuk, tadi saya sudah sampaikan, setiap ada kejadian extraordinary seperti ini, selalu ada pemain baru. Yang unik dari kejadian saat ini adalah minusnya kontraksi ekonomi 5,32 tadi, yang masih bertumbuh positif adalah pertanian. Oh, pertanian. 2,19. Positif? Positif. Oh, positif. Ya,
Kemudian ada selain kesehatan ya, selain industri di kesehatan juga ada hal yang baru yaitu telekomunikasi dan informasi. Positif juga? Positif. Positif. Tapi itu kan tidak diperhitungkan di PDB. Ya. Tapi kita lihat bahwa pertumbuhannya itu luar biasa. Kenapa? Karena semua orang sudah shifting, dipaksa. Sang kakek yang, ya saya juga salut, sang kakek bisa punya dekat dengan media saat ini kan, itu artinya shifting. Anak sekolah yang mungkin pakai handphone atau gadget, dia pakai buat nonton kartun atau apa, game segala macam, sekarang dipaksa dia untuk belajar. Dari biasanya main-main, tiba-tiba jadi serius gitu ya? Serius, belajar. Ini sebuah shifting yang masif. Nah, ini suka tidak suka, siap tidak siap. Iya, harus. Begitu juga orang yang bekerja. Orang yang bekerja, saya baru dengar salah satu e-commerce di Indonesia melakukan WFH sampai waktu yang tidak ditentukan. Tapi ternyata masih growth. Iya, masih ada growth gitu. Padahal yang lain keras minus. Minus. Ini bertumbuh. Masih bertumbuh. Saya baru baca koran di Jakarta Post hari ini. Ada salah satu platform payment, saya sebut aja brandnya, OVO. Ya. Itu di masa pandemik dia growth 267%. Wow, 267%. Acquiring ini ya, apa namanya, peserta baru ya, yang member itu 267%. Itu pertumbuhannya. Itu bukan hal yang kecil. Luar biasa. Semua minus dia malah 267%. Begitu juga e-commerce. E-commerce meningkat 110%. 110% selama pandemik ini. Artinya di dalam ya keterpurukan pasti ada segmen tertentu yang bisa menopang. Itu dari pemain baru tadi ya? Ya, pemain baru. Betul. Sebuah pengalaman baru, sebuah pemain baru, dan suasana baru gitu ya? Oh iya, betul. Suasana baru. Jadi dalam laporannya Boston Consulting Group, itu 84% di Indonesia, surveinya ya, itu sudah melakukan shifting behavior. Dia sudah, yang tadinya offline biasa, sekarang sudah harus online. Terutama yang payment system. Sekarang kan orang takut mengeluarkan uang cash untuk bayar kan? Karena takut terpapar. Takut terpapar segala macam. Nah ini orang sudah menggunakan tadi yang pertumbuhannya di OVO. Saya belum lihat datanya GoPay ya. Tapi saya yakin juga bertumbuh. Karena mungkin sang kakek kalau punya payment seperti itu, payment gateway seperti itu, ya memang belum tentu kita naik Gojek gitu. Tapi ketika membayar dengan cara itu memudahkan, ngapain kita uang cash? Atau dengan kartu kredit itu udah. Nah, shifting ini yang 84% tadi sangat mempengaruhi landscape bisnis di dunia, mungkin juga di Indonesia. Termasuk ya? Iya, termasuk Indonesia. Karena memang seluruh dunia gitu. Seluruh dunia. Oke, apakah ini membuat kita harus berpikir keras untuk bisa keluar dari pandemi dengan mana yang surplus ini di tengah-tengah semua minus, memberikan sebuah pemikiran kemana sebetulnya arah yang harus kita bangun, karena kita tidak bisa jamin pandemi tidak datang lagi. Oh ya, betul. Ini buat sahabat kakek nih, yang terutama yang kaum milenial, yang muda-muda, yang dekat sekali dengan teknologi, terutama internet segala macam, ini kita terlalu banyak inisiatif yang bisa kita lakukan untuk bisa survive. Kita tahu tadi saya informasi 110% e-commerce meningkat, dan pertanian masih ada growth 2,19. Kalau ini kita merge, kita gabung, pasti ada sesuatu yang value-nya bisa berdampak bagi ya petani, buat entrepreneur-nya juga. Nah ini kan menarik. Menarik ya. Jadi artinya yang plus ini, yang bisa kita gabung, pertanian dengan e-commerce ini, ini menjadi sebuah kombinasi yang baru untuk meningkatkan. Setuju. Saya setuju pertumbuhan gitu ya. Betul. Daripada kita bertahan dengan konvensional yang selama ini, usaha-usaha yang sebetulnya terpapar dengan kalau hanya mengandalkan offline begitu ya.
Ya, betul. Jadi berarti kita harus membayangkan sebuah era baru bahwa dunia pertanian kita juga digabung dengan e-commerce akan menjadi sesuatu yang tahan banting di pandemi, begitu kira-kira. Setuju. Setuju. Lalu ini kan persoalannya menggabung ini kan tidak mudah. Kan perlu juga ada sentuhan SDM yang bisa mengelola ini dengan baik. Bagaimana kira-kira? Oh ya, baik. Ini pertanyaan sang kakek menggelitik kita semua sebenarnya, bukan cuma segelintir orang gitu. Memang tidak mudah. Apa namanya artificial intelligence atau internet IoT itu segala macam membumikan ke terutama masyarakat, apalagi petani. Tidak mudah, tapi ketika kita menempatkan simpul, misalkan orang tertentu, saya lebih tertarik ketika ada orang desa, masyarakat desa yang terdidik dan dia mudah mempelajari, dia yang kita encourage. Ya, kita bekali bagaimana entrepreneur tadi, terus kemudian juga bagaimana tentang e-commerce, tentang flow bisnis, model bisnis. Nah, itu akan mungkin bisa dapat menolong, walaupun tidak pemerataan secara totally, tapi paling tidak ada masyarakat yang bisa terbantu. Kan petani sekarang, saya masih berkomunikasi sama teman-teman petani di daerah, dia sudah gadget juga kok. Cuma memang belum bisa memanfaatkan gadget ini buat apa. Iya kan? Gitu ya. Udah punya gadget tapi memanfaatkan yang belum ya? Belum. Gitu. Ya. Tapi begini kan, berarti kita kan sebetulnya kan pada hakikatnya kita kan negara agraris. Yes. Ya, meningkat ke industri dan era informasi. Tapi kan basisnya kan masih agraris. Ya. Berarti peluang kita dengan pertanian itu 2,19% tadi masih plus. Ya. Dengan tambah e-commerce, teknologi informasi dan perangkat ini. Walaupun memang kan masih belum semua desa kita punya perangkat internet. Ya. 2.500 katanya dari 18.000 belum. Belum. Tapi kan bukan berarti tidak. Iya, Yang lebih banyak. Jadi Betul. berarti ini yang harus digenjot dengan sumber daya manusia tadi. Betul. Gimana mempersiapkan sumber daya manusianya ini? Kan itu juga kadang-kadang repot. Sistem boleh baik, tapi SDM-nya tidak. Bagaimana? Nah, memang peran stakeholder, termasuk pemerintah, yang kita mungkin sang kakek bisa melihat di beberapa daerah dilibatkan dan Kodim dengan polsek setempat untuk menjadi tempat pembelajaran. Nah, pembelajaran yang online tadi. Nah, kenapa kita tidak bisa memanfaatkan ini? Toh juga saya yakin para komandan-komandan Kodim atau polsek itu sekarang orang muda yang melek teknologi. Nah, kalau kita tingkatkan, kemarin anak-anak SD Anda beri fasilitas. Sekarang kita mau nggak membangun, misalkan yang sederhana aja lah, mengcoding membuat web, misalkan apapun lah itu, membuat web, nanti mereka tertarik, nanti dengan mengalir mereka pasti punya kurius untuk, saya mau naik lagi nih, mau pengetahuan saya mau naik ini lagi, saya mau kesini lagi. Akhirnya sampai sesuatu yang bukan cuma jadi anak desa. Sekarang sang kakek mungkin tahu yang bisa meretas keamanan NASA itu orang desa loh. Oh gitu ya? Oh, iya. Kalau NASA itu super canggih ya. Itu, tapi anak desa juga yang meretas gitu. Berarti tidak kalah sebetulnya. Tidak kalah. Hanya kenapa jadi negatif? Positifnya. Ya, tapi dia sekarang menjadi positif dan dia diberikan beasiswa sama pemerintah karena dia jadi bug hunter. Oh gitu. Bug hunter kan juga sesuatu hal yang positif. Jadi dia menemukan celah orang bisa men-tapping problem secara internet di sini ini networknya. Kemudian dia menginformasikan ke sebuah entity itu. Nah, itu kan sesuatu yang positif. Dia tidak meretas langsung merusak semua sistem, enggak. Itu namanya bug hunter. Itu namanya diarahkan jadi positif ya? Iya. Sama pemerintah. Kalau dibiarkan juga kan pemerintah juga yang diretas. Oh iya. Bahaya juga itu. Itu berbahaya. Iya. Oke, berarti dari sudut potensi sumber daya manusia juga sebetulnya kita punya. Pasti. Hanya persoalannya bagaimana mengelolanya. Kan ini masalahnya. Iya. Karena sama dengan birokrasi. Kebijakan dari pemerintah memberikan bantuan bla 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 UMKM segala macam, tapi hambatannya kan di reformasi birokrasi tidak jalan. Ya. Sehingga kebijakan itu tidak bisa mendarat dengan baik. Kan begitu kira-kira. Betul. Jadi gimana ini soal SDM kita ini? Entrepreneur kah yang harus dikembangkan? SDM-nya pemerintah kah? Atau ini memang anak-anak desa ini yang harus kita berdayakan?
Ya kalau mau dilihat semua keterkaitan. Sang kakek sudah banyak pengalaman bagaimana berhadapan dengan pemerintah juga kan. Tapi kalau kita terus merenung pemerintah kapan turun untuk melakukan sesuatu, ya kapan kita bisa bergerak. Nah kita melakukan out of the box tadi. Misalkan ada orang desa tadi, pemuda yang sudah melek teknologi tadi, kita didik, gitu. Kita didik dengan syarat dia mau menyampaikan apa yang dia pelajari, yang dia dapat, menularkan lah, menduplikat ke masyarakat sekelilingnya, itu kan akan jauh lebih cepat dibandingkan menunggu pemerintah untuk melakukan sesuatu. Pemerintah sudah banyak banget pekerjaannya kan. Jadi berarti poinnya dari tokoh kita bahwa jangan hanya bergantung menunggu dari pemerintah, tetapi juga kita bisa melakukan masing-masing. Dan tidak urusan kota dan desa, di desa juga bisa kita buat. Kan kira-kira begitu? Iya, betul. Jadi berarti pembinaan SDM di desa ini perlu secara otodidak dan secara inisiatif dari masyarakat gitu. Iya. Tidak hanya menunggu dan bergantung kepada pemerintah. Iya, betul. Jadi kalau kita tahu pemerintah punya tugas tadi kan salah satunya untuk bertahan ekonomi, ya 98 sang kakek tahu UMKM yang bisa menopang. Saat ini juga seperti itu. Seperti itu ya? Sama. Ini pengulangan berarti ya? Pengulangan bagaimana sejarah. UMKM dihidupkan oleh pemerintah. Nah, tapi di sela-sela UMKM itu, saya memperkirakan kurang dari 10% yang literate dengan teknologi. Ya, sayang kan? Kalau yang 90% tadi yang kurang literate, kita literate lagi, amplifiernya jauh lebih gede. Value-nya dari UMKM yang tadi mungkin cuma satu mangkok ini, begitu kita masukkan, luar biasa. Karena menurut data yang saya pahami, 57% ketika dia shifting dari offline menjadi online, itu udah peningkatan penjualan. 57% kira-kira. 57%? Ya. Luar biasa ya pertumbuhannya. Wah, luar tadi biasa. e-commerce 110%. Ya. Ini berubah dari offline menjadi online 57%. 57%. Berarti peluang itu memang eranya sudah era online. Oh ya. Itu ya. Setuju, saya sudah setuju. Kalau begitu berarti perlu perubahan paradigma cara berpikir dan cara bertindak kita bahwa dari offline dipertimbangkan menjadi online. Iya. Dari punya toko menjadi e-commerce. Iya. Kan begitu kira-kira. Betul. Karena e-commerce kan sewa tokonya nggak. Iya. Di mall gitu ya. Iya. Nah, ini e-commerce hanya soal perangkat IT-nya saja. Iya. Jadi berarti ini perlu kita kembangkan ke depan bagi kaum muda dan kaum petani dan orang desa gitu. Iya, betul. Untuk online dan e-commerce ini. Betul. Mungkin itu yang kita dengar dari ahlinya karena dia pemain e-commerce, pemain online, jadi layak disimak. Karena ini bukan teori ini, tapi pengalaman dan berbasis data-data juga tadi. 110%. Oleh karena itu, para sahabat Kang Kakek, di mana saja hal-hal penting sudah kita dapat tadi dari beliau. Bagaimana kita berpikir positif di tengah pandemi. Setiap kesulitan akan melahirkan hal-hal baru, pemain baru, suasana baru. Dan ini sekarang suasana online. Mari kita, negara agraris bisa maju juga. Itu yang menyelamatkan kita juga bisa. Oke, para sahabat Sang Kakek, jangan lupa like, komen, dan subscribe Sang Kakek Network yang memberikan konten-konten menarik, informatif, dan solutif. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber kita, Bung Ari, pada kesempatan ini bisa kita simak, bisa kita lakukan, kita terapkan keluar dari pandemi kita ini. Terima kasih, Bung Ari. Salam Covid atas saran-saran dan pendapatnya yang mungkin bisa kita jadikan jadi bahan pemikiran kita.